Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Ada Keleng sama Budi, Bu. Oh, kayaknya mereka datang terlambat. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Kepada anak-anak, Ibu persilakan untuk berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan masuk pada pertemuan kali ini mengenai dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila ialah yang pertama, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada gambar di papan tulis di depan ini ialah indahnya kerukunan antar umat beragama, di mana pada gambar ini menjelaskan bahwa teman-teman dari agama Kristen dan agama non-Kristen atau agama Muslim saling berpelukan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana pada gambar di depan papan tulis mengandung nilai perilaku kemanusiaan yang berdasarkan pada sila kedua. Di mana pada gambar tersebut menjelaskan bahwa seorang perawat menolong pasien yang ada di rumah sakit. Itu bukti nyata bahwa kemanusiaan yang berdasarkan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang merupakan benar-benar yang terkandung dalam nilai sila kedua pada gambar yang ada di depan papan. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana pada sila ketiga yang tertera di gambar mengandung keberagaman yang merujuk pada nilai persatuan. Terlihat pada gambar di depan ini bahwa sila ketiga ini adalah suatu keberagaman dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita disatukan dalam satu kesatuan di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat terlihat bahwa di gambar ini ada banyak perbedaan dari setiap masyarakat, yaitu dari suku Jawa, suku Kalimantan, suku Papua, dan juga masih banyak suku lainnya, yaitu bergabung dalam satu kesatuan negara Indonesia menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kita tekankan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada nilai-nilai Pancasila yang merujuk pada sila keempat ini, yang tertera pada gambar di depan ini ialah mencerminkan musyawarah, di mana sila keempat ini anak-anak bersama-sama memusyawarah, menemukan suatu pendapat serta ide dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini benar-benar mencerminkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kerakyatan benar-benar terlaksana dan diimani. Sila yang terakhir ialah pada sila kelima ini ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana terlihat pada gambar di depan mengandung nilai bahwa mencerminkan jiwa sosial, di mana anak sekolah diberi donasi atau buku oleh Kementerian Negara Indonesia untuk memberikan buku kepada anak-anak murid agar membaca dan meneruskan literasi dari diri masing-masing para murid yang ada di gambar ini. Ini mencerminkan bahwa jiwa sosial benar-benar terlaksana. Anak-anak,
Ibu akan melanjutkan pelajaran kita mengenai dengan arti penting Pancasila. Baik anak-anak, pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tujuan terhadap perkembangan rumusan Pancasila. Sejak tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan keluarnya instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968. Sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telah pertama tentang dalam negara Indonesia merdeka sebagai berikut. Ada 5, yaitu yang pertama mengenai dengan peri kebangsaan, yang kedua mengenai dengan peri kemanusiaan, yang ketiga mengenai dengan peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir mengenai dengan kesejahteraan rakyat. Itu ia tidak memberikan nama terhadap 5 asas yang diusulkan sebagai dasar negara. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan 5 pokok bahasan yang merupakan cikal bakal terbentuknya Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila itu sendiri, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir mengenai dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, anak-anak perlu ketahui bersama bahwa Piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945, rumusan 5 dasar negara atau Pancasila tersebut kemudian dikembangkan oleh Panitia 9. Yang disebut Panitia 9 karena terdiri dari 9 tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan nasionalisme. Mereka adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno, Jokro Soejoso, Abdul Kahar, Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar antara lain: yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara itu apa, anak-anak? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 28 MPR 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam menetapkan ini disebut Pancasila adalah dasar yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Kedudukan Pancasila sendiri sebagai dasar negara yang memberikan konsekuensi bahwa sebagai kaidah negara, Pancasila bersifat fundamental atau mendasar, tetap kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Mengubah Pancasila sama artinya dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengenai dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Anak-anak akan bertanya, apa sih maksud dari Pancasila sebagai ideologi negara? Ideologi berasal dari kata ide, yang berarti gagasan, sementara logos yang berarti ilmu. Ideologi dapat dimaknai sebagai sistem ilmu yang mencakup gagasan dan pengertian koheren yang diterima sebagai pandangan hidup. Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa dan negara karena berisi cita-cita bangsa dan negara serta penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kesadaran kebangsaan. Cita-cita ini menjadi suatu kesatuan sistem pemikiran dan diterima sebagai ideologi yang bersifat evolutel yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila tidak bersifat kaku dan terbuka. Artinya Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipasif. Baik, yang berikut mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang artinya bahwa tidak ada satu peraturan pun
yang boleh menentang atau tidak sesuai Pancasila. Hukum harus memiliki visi yang sama dengan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum di Indonesia. Pancasila berisi kumpulan nilai yang menjadi petunjuk dan menentukan pilihan hukum di negara Indonesia. Pancasila juga menjadi pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia. Yang berikut mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life bermakna semua aktivitas harus sesuai dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan secara historis, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia. Yang berikut mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang dimaksud ialah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki makna bahwa Pancasila diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku masyarakat di Indonesia. Dalam hal ini, sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang disebut sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian ini tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang berikut mengenai dengan Pancasila sebagai filsafat hidup. Berikut mengenai dengan Pancasila sebagai falsafah hidup. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai falsafah hidup ialah Pancasila mengandung nilai dan norma yang diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan sistem filsafat yang menjiwai kepribadian bangsa Indonesia. Yang berikut Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai jiwa bangsa ialah seorang ahli hukum von Savigny, baik anak-anak, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagai ahli hukum, anak-anak perlu ketahui bersama von Savigny memiliki teori terkenal yang bernama Volksgeist yang memiliki arti bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing. Di Indonesia sendiri, Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur Pancasila Indonesia yang sudah ada sejak Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang berikut Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang dimaksud Pancasila sebagai perjanjian luhur ialah Pancasila lahir dan disepakati dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam hal ini Pancasila disepakati sebagai perjanjian luhur bangsa karena nilai dan sila Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia. Nilai ini disepakati bersama rakyat Indonesia. Yang terakhir ialah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang dimaksud ialah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 terdapat cita-cita luhur dan tujuan berdirinya bangsa Indonesia. Selain itu, termuat secara tegas Pancasila yang menjiwai cita-cita tujuan tersebut. Anak-anak, kita sudah membahas terkait dengan subtopik kita ialah kedudukan dan fungsi Pancasila, yaitu nilai-nilai Pancasila dan juga arti penting Pancasila itu sendiri. Apakah anak-anak sudah mengerti? Anak-anak, apakah sudah mengerti? Sudah. Baik, kalau memang sudah mengerti, Ibu harap pulang bisa anak-anak belajar dan melihat kembali materi yang sudah dibahas pada hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu akan memberikan 2
soal untuk pekerjaan rumah.